سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di rumah yang sangat mulia ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian mingguan, dan semoga pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dapat memperoleh syafaat nantinya dari beliau di yaumil akhir, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Sampai pada pertemuan yang lalu, kajian tazkiyatun nufus telah sampai pada pembagian hati yang kedua, bahwa hati manusia di bagian kedua adalah hati yang mati. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan pembagian hati yang ketiga, yaitu al-qalbul marid, hati yang dimiliki oleh manusia. Sebagian ada hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini mencakup keadaan dua hati sebelumnya. Kadang-kadang hati ini hidup, akan tetapi kadang-kadang yang lain hati ini mati. Maka hati yang sakit ini adalah hati yang labil. Seperti dikatakan oleh Dr. Ahmad Farid, bahwa hati yang sakit ini di satu sisi fihi mahabbatullah, iya. Nah, jadi seperti dijelaskan oleh
Dr. Ahmad Farid, bahwa hati yang sakit ini di satu sisi ia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ia memiliki keimanan serta keikhlasan kepada Allah. Akan tetapi di sisi lain hati ini juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Sebagai contoh misalkan, hati yang sakit ini kadang-kadang hasad juga terhadap orang lain. Kadang-kadang ujub juga terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Kemudian kadang-kadang hati yang sakit ini juga menginginkan agar pemiliknya tampil sebagai orang yang sombong di tengah umat manusia. Jadi wallahu a'lam, hati yang sakit ini akan didominasi oleh keadaan atau lingkungan di mana ia berada. Jadi kalau misalkan ia berada di tengah-tengah lingkungan yang baik, lingkungan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati ini pelan-pelan akan dapat berangsur-angsur menjadi sehat. Akan tetapi kalau hati yang sakit ini berada di lingkungan yang buruk, maka sesungguhnya sakitnya hati ini akan semakin parah dan semakin parah. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan terkait dengan hati yang sakit ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka maradun, penyakit. Fazadahumullahu marada, dan penyakit ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bahkan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan karena apa-apa yang telah mereka dustakan. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud bahwa yang disebut dengan hati yang sakit tersebut adalah hati itu terisi dengan syak, keraguan-raguan. Jadi wallahu a'lam, adanya keraguan-raguan di dalam hati seseorang sehingga ia sulit untuk mengambil keputusan yang sifatnya didominasi oleh agama. Nah, ini pertanda kalau hati itu adalah hati yang sakit. Nah, ini sebetulnya sangat sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Artinya kehidupan yang kita jalani di atas dunia ini tidak lepas dari pilihan-pilihan. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan dengan dua pilihan, antara taat kepada Allah atau melenceng dari ketaatan tersebut. Nah, disinilah dapat dilihat bagaimana kondisi hati seseorang. Jika hati itu betul-betul berat kepada ketaatan dan mampu mengalahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati ini adalah hati yang sehat. Akan tetapi kalau misalkan hati itu 50-50, artinya ia ragu untuk menjalani ketaatan dan ia juga sebetulnya tidak bermaksiat kepada Allah, hanya saja
karena keraguan-raguan tersebut ia pun gagal untuk melakukan ketaatan. Nah, ini menunjukkan kalau hati itu adalah hati yang sakit. Nah, kalau misalkan ia dalam pilihan seperti ini condong untuk maksiat, nah ini hati yang mayit atau hati yang mati. Jadi wallahu alam, keraguan-raguan ini menunjukkan lemahnya hati seseorang. Apabila terjadi keraguan-raguan, agama kita mengajarkan agar supaya kita bersegera untuk menguatkan hati. Sebagai contoh, misalkan di dalam hadis sahih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang sholat, nah ini akan diganggu oleh kelompok syaitan yang bernama Khanzab. Jadi Khanzab ini sebetulnya pasukan, nama pasukan. Jadi personilnya itu enggak hanya 1-2, banyak sekali. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sholat, nah ini Khanzab, pasukan syaitan, datang untuk menanamkan keraguan-raguan ke dalam hati orang yang sedang sholat tadi. Bahkan sampai-sampai kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, syaitan ini dijelaskan oleh Nabi sengaja meniup dubur seseorang yang sholat tersebut. Sampai-sampai ia merasakan ada angin. Lalu kemudian disebabkan karena ada angin, nah ini ia ragu apakah wudhunya masih ada atau udah batal. Nah, dalam keadaan seperti ini Nabi kita mengatakan, maka hendaklah kalian meyakinkan diri kalian bahwa sesungguhnya tidak terjadi apa-apa. Jadi wallahu alam, keraguan-raguan yang ada di dalam hati itu mesti dilawan dengan berupaya keras untuk meyakinkan hati tersebut. Artinya apa? Disebabkan karena keraguan-raguan ini adalah bentuk atau tanda atas kelemahan hati seseorang, pertanda bahwa hati seseorang telah dilanda oleh penyakit yang sangat berat. Nah, Nabi menganjurkan agar penyakit itu dihilangkan. Penyakit itu dilawan dengan menanamkan keyakinan yang kuat. Karena kalau seandainya keraguan-raguan ini tidak dilawan, maka sesungguhnya ibadah seseorang tidak akan ada manfaatnya baginya. Manfaatnya, dia tidak akan mendapatkan pahala, dan bahkan orang yang sholat dalam keadaan ragu-ragu akan dipermainkan oleh iblis layaknya seorang pemain bola memainkan bola. Kemudian selanjutnya, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, As-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seseorang hendak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini syaitan segera datang untuk menghampiri. Lalu ia mengatakan, buat apa engkau berinfak, pada akhirnya nanti engkau akan dilanda oleh kefakiran. Pada akhirnya nanti hartamu akan berkurang. Nah ini nih, jadi syaitan sengaja menampakkan hal-hal yang negatif sehingga
seseorang yang hendak berinfak tadi ragu untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih keraguan-raguan ini kalau misalkan dibiarkan, ya, orang yang tadi sudah berniat untuk berinfak bisa-bisa gagal untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Makanya di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Jadi Allah berikan motivasi agar orang yang hendak berinfak tadi tidak membiarkan dirinya dalam keraguan-raguan. Kata Allah apa? Allah akan menjanjikan kepada kalian maghfirah, pengampunan. Kemudian Allah juga akan memberikan fadl, karunia. Nah, yang dimaksud dengan karunia di sini ya mencakup nikmat yang berlipat ganda di dunia ini, kemudian di akhirat berupa surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini melawan bisikan syaitan bahwa orang yang hendak berinfak di jalan Allah nantinya akan fakir, nantinya akan miskin. Dilawan oleh Allah dengan tiga motivasi. Yang pertama, Allah menyatakan bahwa ia menjanjikan maghfirah. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan bahwa ia akan melipat gandakan karunia tersebut di dunia ini. Kemudian di akhirat Allah berjanji bahwa ia akan memberikan surga terhadap orang yang berinfak tadi. Nah, yang perlu kita pahami di sini ya, Allah sampai memberikan tiga motivasi untuk melawan satu bisikan yang dilakukan oleh iblis di dalam ayat ini. Artinya apa? Hal ini merupakan ajakan agar kita bersegera untuk yakin, bersegera untuk membuang rasa ragu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirah. Di saat seseorang mengeluarkan harta di jalan Allah, ternyata ini fadilah yang pertama. Ia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan maghfirah ini telah diberikan nama Allah, ya udah, maghfirah ini akan menjadi sebab nikmat dunia dan akhirat didapatkan. Jadi persoalan hidup sebetulnya selalu berawal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ada kesulitan dalam urusan-urusan duniawi kita. Ada persoalan-persoalan dalam urusan kesehatan kita. Nah, ini sebetulnya kembali kepada persoalan maghfirah. Jadi kalau Allah sudah memberikan maghfirah, nikmat dunia, nikmat akhirat itu sudah menjadi sesuatu yang pasti. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa upaya untuk mendapatkan rezeki dari Allah itu salah satunya ini, bersegera untuk meminta pengampunan kepada Allah. Seperti di surat Nuh misalkan, Allah mengatakan orang-orang yang beristighfar, jadi Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kaumnya agar mereka beristighfar. Setelah selesai beristighfar, ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang nikmat yang banyak. Kembali ke sini, ya, pembahasan kita, Allah itu berupaya untuk menanamkan keyakinan di dalam hati kita dengan memberikan tiga motivasi. Pertama pengampunan, yang kedua nikmat dunia, yang ketiga nikmat akhirat. Jadi wallahu a'lam, ketika hati kita dalam keadaan sakit, nah kita harus bersegera
berupaya untuk mensehatkan hati itu, ya tentunya dengan berupaya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah bersegera untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sakitnya hati ini disebabkan karena dosa-dosa. Makanya di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aznabal 'abd nukisat fi qalbihi nuqtatan sauda." Kalau seandainya seorang hamba melakukan dosa, lalu kemudian dosa itu dibiarin aja, tidak segera ditaubati, maka kata Nabi, titik hitam akan ditorehkan di hati tersebut. Setiap kali berdosa, satu titik hitam ditorehkan di hati. Nah, makin banyak dosa yang dilakukan, makin banyak, nah titik hitam ini pun makin menumpuk. Kalau seandainya seseorang tidak segera untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, nah udah, hati ini menjadi pekat. Nah inilah hati yang sakit. Kalau hati dalam keadaan berwarna hitam, nah ini hati ini udah sakit. Hati seperti ini udah bakal susah untuk bersegera melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan dosa itu bersegera beristighfar, taubat, meminta ampun kepada Allah, lalu dosanya diampuni sama Allah. Nah, titik-titik hitam tadi akan dihapuskan. Nah, kalau hati sudah kembali menjadi putih, insya Allah hati inilah hati yang bakal menjadi kendaraan seseorang untuk bisa menempuh perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim. Jadi setiap kali seseorang melakukan maksiat, sekalipun maksiatnya kecil gitu ya, itu kata Allah, maksiat itu akan menutupi hati seseorang, artinya di hati itu akan ditorehkan titik-titik hitam. Jadi wallahu alam, kita mesti bersegera untuk mengobati hati yang sedang sakit. Cara yang pertama yaitu melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya dapat menjadi pengampunan dosa bagi kita. Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, hati kita akan kembali putih. Dan hati yang putih itulah yang akan menjadi hati yang kuat untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, selain berinfak, banyak lagi ya ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan untuk memperoleh maghfirah dari Allah. Sebagai contoh misalkan di dalam hadis Nabi mengatakan, ya, kita senantiasa merutinkan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini salah satu upaya, salah satu ibadah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita sehingga Allah menetapkan maghfirah bagi kita. Jadi apabila seseorang berjalan ke masjid dengan tujuan untuk menjalankan sholat berjamaah, kata Nabi SAW, salah satu langkah kakinya untuk menggugurkan dosa-dosa. Nah ini kalau dosa udah berguguran, insya Allah maghfirah udah diberikan sama Allah. Nah ini maghfirah ini akan mengembalikan hati kita kembali sehat, kembali putih. Kemudian selain dua contoh ibadah tadi, sebetulnya semua ibadah, ya, semua ibadah, baik ibadah yang sifatnya mahdhah ya, atau ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, ini menjadi jalan pengampunan bagi siapapun yang telah melakukan. Jadi ibadah apapun. Kemudian selanjutnya ya, untuk mendapatkan maghfirah ini ya, kita berupaya untuk melakukan ibadah dalam arti doa masalah.
kita meminta kepada Allah secara langsung. Kita memohon agar dosa-dosa kita diampunkan sama Allah. Kita berzikir, membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, ini insya Allah doa masalah seperti ini pun ya akan membuahkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kita jalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Pada akhirnya Allah akan memberikan maghfirah kepada kita. Insya Allah maghfirah inilah yang akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya, hati yang sakit dijelaskan oleh Tawus. Nah, yang pertama tadi, hati yang sakit dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, maksudnya adalah hati itu selalu dilanda keraguan. Kemudian yang kedua, Tawus mengatakan bahwa hati yang sakit itu adalah hati yang selalu ria. Ya. Nah, yang disebut dengan ria yaitu ingin selalu dilihat orang, ingin selalu dipuji oleh manusia, ingin selalu diapresiasi oleh manusia. Jadi kalau misalkan hati seseorang sakit, ya apapun aktivitas yang dia lakukan, ya targetnya apresiasi dari manusia. Padahal kita ketahui bahwa seseorang yang beriman mestinya melakukan apapun terkait dengan ubudiyah atau urusan-urusan duniawi, ya tujuannya hanya Allah semata. Ya, tujuannya ya betul-betul ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah ini, orang-orang yang hatinya sehat, ya seperti ini tujuan mereka dalam aktivitas apapun yang mereka lakukan. Nah, di saat seseorang memiliki hati yang sakit, nah ini, hati itu selalu berharap pujian, berharap apresiasi dari makhluk. Padahal sebetulnya kita ketahui, makhluk yang memberikan apresiasi kepada kita itu ya nggak beda jauh sama kita, sama aja gitu loh. Ya, jadi sehebat apapun manusia, ya yang bisa ia berikan hanya sebatas pujian. Lebih dari pujian, ya nggak bisa. Kemudian selanjutnya, pujian yang didapatkan dari manusia juga sifatnya nggak abadi. Ya, sepanjang kita baik, ya kita dapat pujian. Dan bahkan kadang-kadang ironisnya gitu ya, orang-orang yang dipuji-puji sekali melakukan kesalahan, sekali saja melakukan kesalahan, pujian itu berubah 100% menjadi benci atau celah. Nah ini nih manusia nih. Bahkan gak usah jauh-jauh gitu ya, gak usah seseorang yang terpuji bagi manusia melakukan kejahatan, melakukan hal yang sifatnya tabu bagi orang banyak aja, kadang-kadang ini bisa menjadi celah gitu ya. Kadang-kadang ini bisa menjadi celah. Ya sebagai contoh misalkan tokoh agama kita seperti A'agim misalkan gitu ya. Dahulu di awal-awal beliau berceramah itu luar biasa. Animo masyarakat itu luar biasa. Bahkan seluruh Indonesia datang berkunjung ke pesantren beliau. Dari mana-mana. Nah ini disebabkan karena orang-orang begitu mencintai beliau sampai beliau didatangi oleh orang-orang yang ada di luar kota dari mana-mana. Nah, giliran beliau ta'addud gitu Pak. Menikah untuk istri yang kedua gitu ya. Padahal ini sebetulnya bukan maksiat gitu loh. Hanya saja ini tabu bagi orang. Sebetulnya ini kebaikan, cuman bagi kebanyakan orang ini adalah sesuatu yang belum familiar gitu ya. Nah udah berubah, drastis berubah gitu ya. Kecintaan yang tadinya luar biasa justru malah berbalik.
banyak orang yang membenci beliau disebabkan karena persoalan yang notabene-nya sebetulnya bukan maksiat. Nah ini nih, ya, ini nih kalau misalkan apresiasi dari manusia yang menjadi tujuan kita, ya sifatnya nggak abadi. Bahkan kita masih dalam tatanan kebaikan, jika kebaikan itu berlawanan dengan kehendak manusia, justru malah pujian berubah menjadi benci. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, jika ia telah mencintai seseorang, jika ia betul-betul sudah suka sama seseorang gitu ya, ya insya Allah rasa suka itu ya sampai nanti kita bertemu dengan Allah akan selalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin di awal-awal pertemuan kita sudah sampaikan gitu ya, di saat Allah sudah betul-betul suka sama kita, bahkan maksiat yang kita bawa ke hadapan Allah, ama Allah akan dirubah maksiat itu menjadi kebaikan-kebaikan atau pahala yang besar. Bahkan di dalam hadis, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, akan tetapi Syekh Utsaimin mengatakan makna hadis ini sahih. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, sekalipun orang ini digerogoti oleh orang lain, karena memang di dunia mungkin ada orang yang ia zalimi gitu ya. Jadi orang-orang yang dizalimi sama orang yang dicintai sama Allah ini minta supaya orang ini diadili gitu. Karena Allah sudah cinta, sudah suka sama orang ini, Allah akan menyogok siapapun yang minta keadilan untuk orang yang dicintai oleh Allah. Kata Nabi seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, di saat orang-orang yang dizalimi sama orang yang dicintai sama Allah minta keadilan, Allah sengaja menampakkan istana di surga. Allah katakan, engkau milih istana ini atau memang mesti orang ini diadili sesuai dengan keinginanmu. Ya, namanya manusia di sana kan tujuan hanya surga aja. Ya. Lalu diberikan istana di surga, ya udah, langsung semua orang memilih istana tersebut. Lalu orang yang menzaliminya udah diabaikan dan dimaafkan. Jadi wallahu alam, inilah orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Mereka betul-betul mencari ridho, apresiasi dari Allah semata. Karena itulah cinta atau apresiasi yang abadi. Jadi wallahu alam, orang-orang yang hatinya sakit, nah ini nih, apresiasi yang mereka harapkan sehingga mereka berbuat kebaikan adalah apresiasi dari manusia. Sebetulnya keinginan ini ya rendah sekali sebetulnya ya. Ya, kita berharap dari manusia, ya apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia gitu ya. Kalaupun ada, seberapa jauh sih, seberapa lama sih manusia itu akan hidup. Jadi wallahu alam. Kemudian hal yang sama juga ya, banyak di antara umat manusia yang mengabaikan kebaikan karena takut dicela sama manusia. Jadi ini termasuk bagian dari riya juga. Jadi kalau yang pertama tadi dilakukan kebaikan, tujuannya biar dipuji. Nah, termasuk dari riya itu ya, kita nggak berani melakukan kebaikan karena takut dicela. Nah, ini sebetulnya satu mata uang yang sama gitu ya. Melakukan amal untuk diapresiasi, meninggalkan amal takut dicela. Jadi ini juga melakukan atau meninggalkan amal karena manusia. Jadi wallahu alam, ini persoalan-persoalan seperti ini ya banyak terjadi ya. Persoalannya ya al-haq, kebenaran itu ya nggak pernah akan kalah gitu ya. Jadi ketika kita berada di atas hak, ya jangan takut untuk kalah, jangan takut untuk tercela gitu. Karena Allah mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau memang hak itu telah datang, sekuat apapun kebatilan akan hancur. Artinya semampu kita kebenaran itu harus ditegakkan. Insya Allah
celaan manusia, ya namanya manusia nggak akan abadi gitu ya. Manusia mencela kita ya paling seminggu 2 minggu, bulan berikutnya udah mereka juga capek sendiri gitu ya. Jadi wallahu alam, nggak boleh meninggalkan kebaikan karena kita takut dicela oleh manusia. Kalau ini terjadi, ya ini salah satu pertanda kalau hati kita memang sudah sakit. Kemudian selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan hati yang sakit itu adalah hati yang terisi dengan sifat-sifat kemunafikan. Nah, ini hati yang sakit seperti dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Dan hal ini sesuai dengan ayat yang ada di surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ya, kalau hati seseorang udah sakit, nah ini isinya itu ya kemunafikan. Seperti kita ketahui bahwa Nabi kita SAW menjelaskan di dalam hadis bahwa karakter orang munafik itu ada 3. Apabila bicara, ini suka ada campur-campurnya gitu ya, ada bohong-bohongnya gitu. Nah ini suka bohong saat bicara itu tanda kalau hati memang sudah sakit. Jadi persoalan bohong ini jangan dianggap persoalan yang sederhana ya. Jadi ini urusannya langsung ke hati seseorang. Dan bahkan wallahu alam, berbohong adalah salah satu dosa yang akan disegerakan oleh Allah konsekuensinya di dunia ini. Ya. Makanya Musailamatul Kadzab, ia berdusta, ia mengatakan bahwa ia adalah nabi. Ya pada akhirnya kedustaan itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kaumnya sendiri gitu. Jadi wallahu alam, persoalan bohong ya sebuah kejahatan yang tidak diizinkan oleh Allah nanti masuk ke dalam surga. Jadi Allah sangat benci sama kebohongan. Sampai-sampai ke surga bohong itu nggak boleh masuk gitu loh. Jadi orang-orang surga itu bicara di sana itu ya nggak ada kalimat sia-sia, apalagi kalimat-kalimat yang sifatnya bohong. Jadi Allah sangat benci terhadap dusta. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, kata Nabi SAW, salah satu tempat yang dibenci sama Allah di dunia ini adalah pasar. Nah, itu kata Nabi ya. Jadi Allah itu nggak suka sama pasar gitu ya. Allah benci sama pasar. Ya karena memang di sana banyak sekali maksiat ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, ya di pasar tersebut jin atau syaitan itu berkembang biak. Nah, perkembangbiakan syaitan atau jin itu beda sama manusia ya. Kalau manusia itu melahirkan. Kalau jin atau syaitan itu bertelur. Makanya Nabi SAW mengatakan as-syaitan badha fis suq. Setan itu bertelur di pasar-pasar. Akan tetapi sekalipun Allah benci sama pasar, sebenci-bencinya Allah, ternyata ini dimasukkan ke dalam surga. Artinya di surga Allah sediakan fasilitas yang namanya pasar. Padahal sebetulnya Allah nggak suka gitu ya. Nah ini dusta ini Allah benci, akan tetapi kebenciannya sangat luar biasa. Sehingga nanti di surga kalimat-kalimat dusta ini nggak boleh masuk. Padahal wallahu alam, kata orang pendusta ya, dusta itu ada enaknya juga gitu ya, ada nikmatnya juga. Ya namanya berdusta itu kan bisa menyelamatkan seseorang walaupun sesaat. Artinya ada kenikmatan di sana gitu. Tapi sekalipun ada nikmat di balik dusta, Allah itu nggak mau dusta itu masuk ke surga. Pasar Allah benci, Allah masih mengizinkan pasar untuk masuk ke surga. Jadi wallahu alam, ini adalah contoh munafik ya, contoh karakter munafik yang dijelaskan oleh Nabi. Dusta. Jadi kalau ada dusta, itu jangan dikira persoalan ringan. Itu urusannya adalah hati. Kemudian selanjutnya di dalam hadis kata Nabi ya, orang munafik itu
kalau berjanji suka diingkari gitu. Jadi nggak tepat, nggak suka menepati janji. Nah ini pun ya jangan dianggap persoalan remeh, ya. Jadi persoalan ini adalah persoalan hati. Kemudian selanjutnya apabila diberi amanah, ya suka dikhianati. Ini semuanya adalah karakter munafik, dan ini ya identik dengan urusan-urusan hati. Dan bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya sebagai ciri tambahan untuk orang munafik itu wa huwa aladdul khisam. Kalau misalkan bermusuhan itu ya putus banget gitu, Pak. Jadi kalau udah benci ya udah benci mati gitu ya. Kalau udah musuh banget. Ini karakter orang-orang munafik. Artinya wallahu a'lam ya orang-orang beriman juga ya memusuhi gitu ya, dan bahkan wajib memusuhi kalau bicara soal al-wala al-bara. Akan tetapi ya ini yang kita sampaikan kemarin, saat mereka memusuhi itu terukur, adil. Jadi memusuhi satu pintu dari akhlak seseorang, yang nggak boleh semua pintu-pintu orang tersebut ya dimusuhi gitu ya, enggak. Jadi mana yang bermasalah, pintu itu aja yang kita benci, seperti itu. Itu orang-orang beriman seperti itu, adil dalam menempatkan kebencian. Nah orang-orang munafik itu tidak. Kalau udah benci udah luar biasa, nggak ada, maafnya itu udah kekunci, ya nggak bakal kebuka lagi. Jadi ini karakter orang-orang munafik. Disebabkan karena mereka sulit untuk memaafkan, ya udah kebencian itu mengakar, ya. Padahal ya orang beriman dengan hati yang baik, hati yang sehat, maksimal 3 hari kalau misalkan kita benci sama orang. Selesai dari 3 hari udah wajib islah, wajib baikan. Jadi wallahu alam ya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa hati yang sakit adalah hati yang mengandung unsur-unsur atau karakteristik orang-orang munafik. Selesai pembicaraan tentang pembagian hati. Waktu udah 17:09. Kemarin ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya madakhilus syaitan ilal qalb. Jembatan yang digunakan oleh syaitan untuk sampai kepada hati manusia. Nah, inti dari pertemuan kita, ya hati yang sakit ini sepertinya hati kita di sini. Ya, adapun hati yang sehat kayaknya jauh banget gitu ya. Jadi hati kita ya kemungkinan besar ada di sini. Jadi wallahu alam, sekalipun hati kita masih ada di tahapan ini, kalau kita berusaha untuk ada di lingkungan yang baik, insya Allah hati ini akan terseret menjadi baik. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang tidak baik, ya udah hati ini nantinya akan semakin parah. Maka oleh karena itu, lingkungan yang paling inti bagi seseorang adalah rumahnya, keluarganya. Ya, ini lingkungan yang paling inti, yang paling utama gitu ya, adalah rumahnya atau keluarganya. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrahnya Islam. Kapan fitrah ini rusak? Disebabkan karena orang tuanya mengajari anak ini sehingga ia jadi majusi. Orang tuanya yang menjadi sebab anak ini menjadi Nasrani. Orang tuanya yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi. Jadi lingkungan yang pertama, jadi lingkungan yang merusak fitrah itu lingkungan. Nah, lingkungan yang pertama di dalam hadis ini adalah orang tua. Anak-anak lingkungannya adalah orang tuanya. Orang tua lingkungannya adalah anak-anaknya, istrinya. Jadi keluarga inti itulah lingkungan yang paling dekat dengan kita. Maka insya Allah kalau lingkungan ini lingkungan yang kondusif dengan kebaikan-kebaikan, sekalipun hati itu sakit, insya Allah ya,
insya Allah berangsur-angsur hati itu makin baik, makin baik, makin baik. Jadi wallahu alam, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini juga maksudnya ya, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini lingkungan yang pertama kali bagi kita. Adapun tetangga kanan kiri itu nomor 2 tuh. Ya, yang paling pertama adalah ikatan rahim. Ya, ikatan rahim. Ini yang pertama. Jadi wallahu alam harus dijaga ya. Sebetulnya nggak ada masukan lagi sih kalau untuk keluarga Alfian ya, Pak Ridwan. Nggak ada masukan lagi, artinya ya harus dijaga itu aja. Kita istiqomah menjalankan nasihat-nasihat agama seperti ini. Insya Allah ini obat hati yang paling mujarab. Mudah-mudahan Allah memberikan hati yang sehat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Iya Pak. Tadi tertarik dengan ada satu pernyataan bahwa ketika kita menzolimi seseorang gitu ya. Iya. Kita pernah menzolimi seseorang, kemudian ketika Allah sudah mencintai hambanya yang menzolimi itu, tadi diberikan satu Allah menyogok gitu ya. Nah ini kan kita ya terus terang sebagai manusia, apalagi dulu waktu masih sekolah lah, masih kecil gitu kan, kita sering zolim, misalnya jajan nih ya kan, ngambil 5 gitu kan, bayarnya cuma 1 itu saya udah pernah sih ya dulu tuh mencoba menelusuri yang jualan itu, ternyata udah nggak ada gitu ya. Nah ini buat saya terus terang menjadi satu beban yang saya tuh karena tadi dosa terhadap manusia itu kan kita harus minta maafnya kepada manusia, tidak cukup kepada Allah gitu kan. Nah ini gimana dengan kasus yang seperti itu? Karena memang ya kalau nggak salah dulu saya itu masih aliyah ya. Ya, itu kan udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan saya baru mulai kerja juga saya udah coba mencari ya, dan ternyata udah nggak ada, ketika telusuri susah. Nah apa yang harus kita lakukan terhadap situasi yang seperti itu, karena terus terang sampai sekarang kita masih merasa punya dosa gitu kan terhadap orang tersebut. Itu berarti Ustaz. Baik. Jadi hubungan antara sesama manusia, nah ini nanti akan diadili di hadapan Allah melalui proses jisrul qisas. Artinya seluruh umat dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat, lalu masing-masing dari mereka, kata Nabi, diperintahkan untuk lewat di hadapan manusia-manusia yang berkumpul tersebut. Nah ini kalau misalkan ada kezaliman terhadap orang, nah di sini nih waktunya nih, mereka minta keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti itu Pak, ini bagian dari iman ya, rukun iman, bahwa kita percaya kepada hari akhirat. Salah satu ya ini yang mesti kita yakini, dosa terhadap sesama manusia akan diadili di jisrul qisas. Nah kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi dahulu gitu ya, sebagai contoh tadi ya, misalkan kita punya hutang, cuman ya orang yang punya harta sebetulnya nggak sadar ya kalau kita punya hutang, karena memang belanjanya sekian, ngambilnya berapa gitu ya. Jadi sekalipun dia nggak sadar kita punya hutang sama dia, ini tetap mesti dilunasi, ya, tetap mesti dilunasi. Caranya bagaimana? Nabi SAW di dalam hadis sahih pernah didatangi oleh seseorang bertanya terkait dengan hutang piutang yang belum terlunasi sementara orang yang memiliki harta telah wafat. Nah kata Nabi SAW ya, disedekahkan harta senilai utang kita kepada fakir dan miskin, kemudian diniatkan pahalanya untuk orang tersebut. Nah ini yang dijelaskan oleh Nabi. Nah hadis ini juga yang menjadi dalil ya Pak ya, sehingga ulama-ulama bersepakat bahwa ibadah harta pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal jika diniatkan pahala tersebut terhadap orang tersebut. Jadi semua ulama sepakat ya, misalkan kita sedekahkan harta, pahalanya kita niatkan untuk orang tertentu yang sudah wafat, apakah ini sampai?
Nah ini seluruh ulama-ulama sepakat dalilnya hadis yang tadi. Nah itu ibadah harta. Jadi wallahu alam, ya sampai sekarang ya belum ketemu orangnya, kan begitu Pak ya? Iya. Jadi insya Allah bisa dilakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi. Diingat-ingat nominalnya berapa, disedekahkan aja di jalan Allah, kemudian pahalanya diniatkan untuk orang yang bersangkutan. Karena gimana pun, ya itu yang saya sampaikan di awal, kalau hubungan sesama manusia sebisa mungkin ini harus diselesaikan, ya. Jadi kalau misalkan seperti yang kita katakan tadi di dalam hadis yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, masih ada kezaliman yang belum terselesaikan, nah, itu maksudnya Pak. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan, atau mungkin ya karena nggak sadar gitu ya ada kezaliman yang terjadi. Jadi kita bertemu dengan Allah masih membawa dosa terhadap manusia. Nah ini insya Allah seperti yang kita jelaskan tadi, Allah akan memberikan sogokan sama orang tersebut, lalu kita selamat dari tuntutan-tuntutan mereka. Wallahu a'lam. Ya Pak. Ya. Ini saya terkait dengan di agama kita kan ada kaidah soal yang menyebutkan al-masyaqqah tajlibut taisir. Iya. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan gitu kan sebenarnya. Cuman ada beberapa orang yang mungkin saya sebut aja mungkin tetangga saya mungkin itu dia itu ngerasa ketika kesulitan itu justru malah bertambah-tambah setiap harinya gitu Ustaz. Iya. Bukannya mendatangkan kemudahan, malah justru dia merasa ini sangat makin memberatkan gitu, bahkan sampai mungkin di titik dia dimana tidak sanggup lagi menghadapi musibah tersebut gitu kan. Nah itu bagaimana mendeskripsikan atau menjelaskan terkait dengan kaidah tersebut, kaidah agama kita tersebut dengan kasus-kasus yang seperti ini. Apakah ini berkaitan juga dengan masalah penyakit hati tadi tersebut? Baik. Jadi al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Nah, ini cakupan hukumnya universal. Artinya menyangkut hukum yang sifatnya fikih. Sebagai contoh misalkan bagi orang yang safar, pasti ada kesulitan untuk melakukan sholat secara sempurna. Maka dengan adanya kesulitan itu ya ada hukum jamak dan qasar. Nah, itu kalau dikaitkan dengan hukum fikih. Kemudian kalau dikaitkan dengan persoalan seperti yang antum tanyakan, ada kesulitan secara persoalan hidup gitu ya. Ini bagaimana kaidah ini kira-kira nyambung nggak? Ya nyambung. Artinya Allah selalu menjanjikan kemudahan di saat ada kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah mengatakan bersamaan gitu ya. Bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Persoalannya kesulitan hidup ya, kesulitan hidup bagi manusia. Ini statusnya apa? Statusnya adalah ujian atau musibah. Antara ini aja, ujian atau musibah. Nah ini nih, janji kemudahan. Nah ini bergantung dengan sikap kita terhadap ujian atau cobaan tersebut. Ulama-ulama kita mengatakan ada dua sikap, ya, ada dua sikap terhadap ujian dan cobaan. Yang pertama sabar, dan yang paling tinggi adalah ridho. Jadi kalau misalkan musibah, ujian yang menimpa kita sikapi hanya sebatas dengan kesabaran, ya ini masih di bawah levelnya. Artinya dengan level kesabaran, janji kemudahan itu ya nggak serta-merta gitu loh. Lalu bagaimana mestinya gitu ya? Kita harus merangkak menuju tingkatan yang paling tinggi, yaitu ridho. Jadi ridho terhadap musibah sama sabar terhadap musibah ini beda, kelasnya beda. Kalau sabar itu kata ulama-ulama, ya kita memang ikhlas kepada Allah. Cuman di sini masih ada rasa sakit, Pak. Masih ada rasa sakit. Saya dapat ujian,
seperti A misalkan. Ya, saya bersandar kepada Allah, tapi efek dari musibah itu di sini masih sakit gitu. Nah, ini tahapannya masih di bawah, masih sabar. Nah, yang di atas itu adalah ridho. Saya dapat ujian, saya dapat musibah. Ini musibah ini justru malah di sini bikin saya gembira karena saya yakin akan ada janji kemudahan. Nah, ini ridho, Pak. Jadi wallahu alam, orang yang ridho ini mampu melihat janji Allah itu dengan jelas. Orang yang melihat janji Allah setelah musibah yang menimpa ia, insya Allah itu yang akan menyegerakan kemudahan tersebut. Jadi wallahu alam, kalau misalkan rasa sabar ternyata belum menghadirkan kemudahan, ya kita harus berupaya untuk menaikkan ke level ridho. Insya Allah dengan ridho itu kemudahan itu akan lebih segera. Karena kita bahagia, kita bangga, kita senang dapat ujian, karena bagi kita akan ada janji kemudahan dari Allah, akan ada janji pengganti yang lebih baik dari Allah. Seperti itu. Jadi wallahu alam, ini aja yang mesti ditingkatkan. Tingkatkan sabar ke level ridho. Insya Allah janji Allah terkait kemudahan itu akan segera. Nah, wallahu alam. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Ya. Saya ada di depan pertanyaan nih. Silakan. Iya, pertanyaannya gini, Ustaz. Gimana sikap kita kalau ada orang yang sengaja menunjukkan tidak suka gitu sama kita, sengaja tujuannya itu nyakitin hati kita mulu. Iya. Itu gimana tuh sikap kita, Ustaz? Baik. Kalau misalkan ada seseorang ya lihat kita aja nggak suka gitu ya. Jadi benci banget sama kita gitu ya. Bagaimana sikap kita? Ya dalam keadaan seperti ini kan kita dizalimi. Ya. Sepanjang ketidaksukaan atau kezaliman yang ia lakukan terkait dengan agama, insya Allah kita bisa berdoa kepada Allah supaya ia mendapatkan konsekuensi. Tapi kalau misalkan kezaliman atau ketidaksukaan itu karena memang hasad persoalan duniawi, ya ini harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang memberi konsekuensi. Kalau urusan agama dipersilahkan untuk meminta. Dalilnya apa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ada di peperangan Uhud, nah ini orang kafir kan luar biasa, ya sadisnya saat itu ya, sampai-sampai pelipis Nabi kita tuh pecah, geraham beliau pecah juga gitu ya, geraham beliau hancur gitu. Nah ini Nabi marah sekali gitu ya, marah sekali. Artinya di sholat subuh pada saat esoknya Nabi langsung melakukan kunut nazilah, Allahumma la'in, ya Allah laknatlah orang-orang kafir bla 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 gitu ya. Artinya Nabi SAW posisinya kan orang yang dizalimi. Dalam keadaan seperti ini ia meminta supaya Allah melaknat orang yang menzaliminya, bahkan Nabi meminta supaya mereka dijauhkan dari rahmat. Jadi Nabi meminta kepada Allah sesuai dengan keinginannya, balasan apa yang diberikan gitu loh. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi catatannya, kalau kezaliman itu terkait dengan urusan agama, boleh meminta konsekuensi sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan kezaliman itu, kebencian itu karena urusan duniawi, serahkan kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Allah sendiri yang mengatur apa yang pas bagi orang tersebut. Intinya dalam posisi terzalimi atau dibenci, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hanya saja di dalam doa kita, kalau misalkan seseorang benci sama kita dalam urusan duniawi, harus ada perlindungan kepada Allah dari persoalan hasad. Ya, harus ada perlindungan kepada Allah dari persoalan hasad. Karena orang yang membenci karena urusan dunia, pada akhirnya akan hasad. Ya, pada akhirnya akan hasad. Jadi wallahu alam, kita minta penjagaan dari Allah jangan sampai hasadnya betul-betul mengenai kita. Wallahu alam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, Iya, Mbak. misalnya ini kan kalau kita melakukan dosa itu kan harus langsung taubat. Iya. Nah, urutannya yang benar itu misalnya kita melakukan dosa A, terus kita ingin bertaubat dari dosa A itu.
berarti kan apakah harus istighfar, terus harus sholat taubat, Ya. terus apalagi step-stepnya gitu? Sebetulnya pertanyaannya itu aja. Ya sampai terus kita itu kan saya kan Nabi aja ada yang sampai berdoa terus gitu ya. Iya. Sholatnya itu apa sih, dosanya diampuni apa tidak gitu. Kan apalagi kita manusia gitu ya. Iya. Nah, usaha apa yang kita harus jalani supaya yakin dosa kita diampuni gitu. Iya. Baik. Jadi dosa bagi manusia, apalagi orang-orang seperti kita, ya boleh dibilang mesti, ya mesti. Bahkan para nabi-nabi pun ya mereka melakukan dosa ya. Hanya saja dosa yang dilakukan oleh nabi-nabi ya tidak dosa yang sifatnya syirik kepada Allah. Bicara soal dosa, ya, Nabi Ibrahim melakukan dosa ya. Ibrahim melakukan dosa. Nabi Musa melakukan dosa, membunuh. Bahkan Nabi Musa membunuh ya. Hanya saja mereka telah maksum, itu aja ya. Nah kita, dosa kita nggak ada jaminan apakah diampuni sama Allah atau tidak gitu ya. Lalu ya dengan keadaan seperti itu kita mesti lebih kuat lagi untuk meminta ampun kepada Allah ya. Stepnya seperti apa? Ya kita membacakan istighfar, diupayakan setiap hari sebanyak-banyaknya. Kalau Nabi antara 70 sampai 100. Ya kalau kita ya sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya kita istighfar. Kemudian kalau misalkan dosa-dosa tertentu yang akan kita taubati ya kita menyesali dosa tersebut. Ya, kita menyesali dosa tersebut. Makanya Nabi kita SAW mengatakan at-taubatu an-nadamah. Taubat itu penyesalan. Jadi kita benar-benar taubat atau tidak dari sini nih. Dari penyesalan ini. Kita nanti bakal balik lagi atau tidak di sini nih penyesalan ini. Kalau misalkan kita betul-betul menyesal, insya Allah nggak bakal balik lagi. Ya, jadi penyesalan ini kunci dari taubat. Sama dengan haji, ya haji kata Nabi al-hajju arafah. Ya, haji itu arafah. Arafah itu kunci haji. Ya, nah taubat pun at-taubatu an-nadamah. Penyesalan itu kunci taubat. Jadi kalau kita di hati tidak ada penyesalan terhadap kejahatan-kejahatan kita, sekalipun istighfar ribuan kali, nggak bakal ada manfaatnya. Ya, jadi wallahu alam ini yang perlu diperkuat ya, rasa penyesalan terhadap dosa tersebut. Karena orang yang menyesali, ya, orang yang menyesali pasti akan takut. Ya, orang yang menyesali pasti pengen perbaikan. Nah ini nih, orang yang menyesali pasti takut, orang yang menyesali pasti melakukan perbaikan. Jadi wallahu alam sebetulnya dua ini aja udah cukup. Ya, apakah perlu sholat taubat? Tidak perlu. Ya, cukup istighfar diperbanyak. Janji terhadap diri, taubat ini betul-betul penyesalan dari hati. Ya, wallahu alam. Kemudian selanjutnya, karena memang menyesal gitu ya. Ya, setiap kali berpapasan dengan hal-hal buruk udah takut. Karena memang menyesal gitu ya. Setiap kali ada kesempatan untuk kebaikan udah segera dilakukan. Ya, tadi kita sampaikan apapun kebaikan yang kita lakukan, pada dasarnya hal itu menjadi sumber pengampunan bagi kita. Ya, contoh sederhana tadi kita sampaikan, jalan ke masjid. Satu langkah itu menjanjikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Jadi semua ibadah. Puasa contohnya kata Nabi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa sunnah diampunkan dosa setahun yang lalu. Artinya semua ibadah ya, semua ibadah insya Allah fadilahnya adalah pengampunan dosa-dosa. Baik. Satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Terkait ini Ustaz, ada satu cerita mungkin kayak misalnya kita ada rekan usaha gitu kan, usaha di awal terjadinya perjanjian dan usaha tersebut berjalan, itu growth-nya bagus Ustaz. Mungkin bagus lah ibaratnya gitu kan, kita merasakan dampaknya. Cuman dikarenakan growth tersebut semakin besar, lalu si pihak pengelola ini, kita sebagai contohnya, kita sebagai pemberi
sohibul mal lah gitu Iya, kan. iya. Dia sebagai mudorik gitu kan. Nah si mudorik ini karena melihat growthnya semakin tinggi, lalu ada beberapa akad-akad yang dilanggar gitu, Ustaz. Menyebabkan kita mencoba untuk menanyakan pertanggungjawabannya ke beliau Mudorik ke ini, mudorik tersebut gitu kan. Nah ternyata di si mudorik ini dia itu seolah-olah tidak merasa bahwa itu dia melakukan tindak kezoliman itulah gitu kan. Jadi ada sesuatu yang mungkin dihalang-halangi, ditutupi, dan mungkin dia nggak sempurna dalam melakukan usahanya sebagai pengolah pengolah usaha tersebut gitu kan. Nah akhirnya dia itu marah besar ke kami gitu kan. Seharusnya kami sebagai sahibul mal yang memberikan kesempatan yang marah gitu kan, karena dana yang kami kasih bukan salah gunakan, maksudnya tidak dimaksimalkan lah gitu kan. Nah jadi dia justru yang marah ke kita, sampai mungkin diblokir lah kita, terus sampai pokoknya diomongin kemana-mana lah kita tahu, cuman kita nggak membalas itu Ustaz. Nah lalu kita mencoba pemuhasabah diri kita gitu Ustaz. Jadi mungkin karena ada diri kita yang kurang, dosa dan lain-lain gitu kan. Dan setelah itu kita mencoba untuk, walaupun sebenarnya sampai sekarang pun dalam hati kita kayaknya bukan salah di kita, cuman kita beranikan diri untuk mengirimkan suatu hadiah lah gitu kan Ustaz, ke orang yang mudorik ini, walaupun sebenarnya kerjasama sudah berakhir gitu kan. Kita memberikan hadiah supaya ibaratnya jangan berlanjut-lanjut, walaupun ada kesalahan dia, tapi kan kita juga melihat seperti yang saya tadi bilang, pintu orang itu banyak lah gitu kan Ustaz ya. Nah kita kasih dengan mungkin perkataan indah dari hadis terkait dengan tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari Ustaz. Kita sampaikan seperti itu. Cuman sampai sekarang orang ini masih belum baiklah dengan kita, padahal sebenarnya sampai sekarang pun kita merasa ini kok gimana ya, kita yang harusnya hanya menanyakan gitu kan, tapi sampai sejauh itu perbuatannya. Nah apakah dengan kita memberikan hadiah yang kami anggap sebagai mengingat juga ya tahabu ya Ustaz ya, saling memberi timbul cinta gitu kan, kita memberi itu ternyata tidak dibalas, apakah kami sebagai sohibul mal yang notabene terzalimi hanya seperti itu sudah cukup ikhtiar kami untuk menjalin atau islah gitu Ustaz? Apakah harus ada tahapan-tahapan selanjutnya Ustaz mungkin? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keretakan dalam kerjasama bisnis itu kan sangat rentan ya. Karena memang kendali syahwat ini naik turun. Jadi ini yang terjadi sebetulnya ya, sehingga akad yang disepakati dilanggar seperti itu ya. Jadi kesimpulannya terjadi perselisihan kan seperti itu. Lalu perselisihan ini udah diselesaikan dengan hadiah macam-macam gitu ya, bahkan dengan hadis tadi ya. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku dekat dengan Allah lalu disampaikan hadis, ternyata yang nggak bergeming gitu ya, ini persoalannya udah sangat jauh ya. Hatinya sakit. Udah parah itu Pak, parah ya. Bahkan nggak usah hadis, nggak usah ayat utuh gitu ya. Mendengar nama Allah bagi orang yang dekat dengan Allah pasti akan bergeming gitu ya. Jadi wallahu a'lam, antum tuliskan sebuah hadis terkait dengan masalah ini gitu ya. Ternyata nggak ada perubahan gitu ya. Intinya apa yang antum lakukan insya Allah sudah mewakili gitu ya. Hanya saja kalau misalkan terkait dengan hak-hak seorang muslim yang lain terhadap muslim ada gitu ya, itu tetap mesti dijalankan. Kan di dalam hadis ada ya, dijelaskan oleh Nabi hakul muslim ala muslimin akhar ya. Itu ada. Nah ini harus tetap diupayakan. Contoh misalkan salam ya, kalau misalkan ketemu salam tetap harus diupayakan kita yang mulai gitu ya. Jangan sampai la salam wala kalam, tidak ada salam tidak ada bicara gitu ya. Ini bahaya. Nggak usah persoalan seperti kita yang antum ceritakan tadi ya. Ustadz kita aja yang udah senior banyak yang seperti itu
ya, la salam wala kalam. Tidak ada bicara, nggak ada salam gitu ya. Nah ini nggak boleh terjadi sama sekali. Jadi apapun kesempatan kalau itu mengharuskan hakul muslim ala muslim, tetap mesti ditunaikan. Nah, jadi wallahu alam, insya Allah apa yang antum lakukan sudah mewakili ya, sudah mewakili. Karena permasalahannya jarak sih, maksudnya kalau mungkin dekat kita bisa silaturahmi apa namanya, bisa kita mampir lah, tapi cuman ini jaraknya jauh. Iya, berarti kan hakul muslimnya itu nggak tampak gitu ya, berarti selesai gitu. Cuman walau malam ya, orang-orang seperti ini kan orang yang nggak amanah. Untuk kedepannya ya mesti hati-hati. Bahkan kalau dalam fikih ya, orang seperti ini udah lebih bahaya daripada muflis. Ya, muflis itu kan orang yang berhutang kemudian nggak mampu lagi bayar hutang. Nah ini kan hukumnya di penjara gitu ya, dan dia nggak boleh transaksi uang lagi sama kaum muslimin seperti itu. Jadi orang ini lebih parah dari itu sebetulnya, karena orang muflis itu masih ada niat untuk mengembalikan, niat untuk normal seperti biasa, cuman nggak mampu aja gitu ya. Kalau ini memang udah ngerampas hak sebetulnya ya, jadi ini lebih parah dibanding muflis sekalipun. Jadi muflis aja kita dianjurkan untuk berlepas diri. Lalu bagaimana dengan orang ini? Jadi wallahu alam, untuk ke depan ya harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Baik, insyaallah hadiah nasihat antum terkait dengan hadis itu udah mewakili, insyaallah. Baik. Ada lagi? Yang di belakang. Masih 15 menit lagi. Satu lagi Ustaz. Iya Pak, insyaallah Pak. Ini terkait dengan tadi antara riya dengan syiar. Iya. Nah ini kan beda-beda tipis nih. Beda-beda tipis. Kadang-kadang kalau misalnya seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya memang dia tidak punya niat untuk riya, atau tidak punya niat untuk dipuji orang gitu. Nah tetapi dalam pelaksanaannya ternyata banyak sekali orang yang memuji dia gitu kan. Misalnya melakukan sesuatu kebaikan yang sifatnya itu terbuka gitu kan. Ada yang dilakukan. Nah ini bagaimana supaya orang tersebut tidak merasa bahwa tidak timbul keraguan apakah ini bentuk riya atau memang karena dilakukan secara terbuka ini sebagai bentuk dari syiar gitu. Supaya orang ikut tertarik melakukan kebaikan tersebut. Sebetulnya arahnya lebih ke sana. Bukan dia memperlihatkan kebaikan itu untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi memang tujuannya adalah untuk syiar supaya orang bisa ikut terlibat dalam kegiatan yang baik itu. Ustaz gimana? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ibadah dalam ajaran agama kita itu ada dua macam ya Pak ya. Yang pertama syiar, yang kedua ghairu syiar atau non syiar. Nah ini jangan sampai porsinya dibalik gitu Pak ya. Artinya ibadah yang mestinya disiarkan ditutupi, ibadah yang mestinya ditutupi disiarkan. Kalau ini terjadi keliru. Ibadah-ibadah syiar contohnya sholat jamaah misalkan ya. Nah ini ibadah yang mesti disiarkan, jadi nggak boleh ada kesempatan untuk sholat berjamaah kita sholat di rumah. Itu salah gitu, keliru Pak. Ibadah syiar ini ya identik dengan pandangan orang lain, kan seperti itu Pak ya. Lalu ya serta merta gitu banyak yang memuji gitu Pak ya. Serta merta banyak yang memuji karena memang menjalankan syiar, ibadah syiar dengan baik gitu ya. Ya pujian ini sebetulnya satu arah ya Pak ya. Artinya orang yang mau memuji bukan kita yang ingin dipuji. Ini persoalannya Pak ya. Saat orang yang mau memuji nggak ada masalah di sini Pak ya. Hanya saja kalau kita dipuji ya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang kalau hendak memuji seseorang, dia lebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang pertama Pak. Kalau memang pujian itu satu arah, datangnya dari manusia tanpa kita harapkan, insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua, kita mensiarkan sebuah amal tujuannya untuk motivasi gitu ya. Nah ini ulama-ulama kita bersepakat Pak ya, memang maqasidus syariah dari ibadah syiar itu Pak, supaya orang lain tertarik. Itu maqasidus syariahnya itu Pak. Jadi wallahu alam,
bagaimana supaya kita nggak terbawa dengan pujian itu? Itu persoalannya Pak ya. Ulama-ulama kita mengatakan orang-orang yang ridho tadi ya, orang-orang yang ridho terhadap Allah sebagai Robnya, orang-orang yang ridho terhadap Islam sebagai agamanya, yang ridho terhadap Nabi sebagai nabinya, mereka itu as-thiqatu billah, lebih tergantung kepada Allah dibanding ghairillah, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipuji oleh manusia, ini nggak bakal ngaruh kalau kita lebih menghendaki pujian dari Allah. Nah, ini Pak ya. Jadi pujian itu datang, tapi itu nggak ngaruh. Saya butuh pujian Allah. Jadi athiqatu billah, apa yang ada di sisi Allah itu lebih kuat di hati mereka. Seperti itu. Artinya sama seperti orang yang memiliki harta yang banyak. Apakah boleh atau tidak? Boleh. Bahkan itu dianjurkan. Cuman persoalannya dia mesti lebih thiqat terhadap apa yang ada di sisi Allah. Gitu. Sehingga saat ia dipuji, jadi nggak terbang gitu loh Pak. Jadi biasa aja gitu. Wallahu alam. Insya Allah itu aja Pak. Kita harus lebih condong kepada apa yang di sisi Allah dibanding apa yang di sisi manusia. Jadi soal pujian karena kita baik itu memang pasangannya itu Pak. Ya, pasangannya, artinya setiap yang baik kan dipuji, itu alami gitu loh. Pasangannya alami itu. Cuman perbedaannya orang-orang yang ikhlas, ketika mereka dipuji oleh manusia, mereka tuh pujian yang mereka dapatkan dari manusia itu sampai mereka pun udah tidak ada di dunia ini tetap terpuji. Gitu. Kalau orang yang tidak ikhlas, ini pujian itu ya bersamaan dengan kehidupan mereka aja gitu Pak. Sebagai contoh misalkan, ya ulama-ulama kita mengatakan Imam Ahmad misalkan, ya Imam Ahmad itu semasa hidupnya nggak begitu populer Pak, gitu ya. Cuman setelah beliau wafat, ternyata beliau semakin wangi seperti itu. Demikian ulama-ulama yang lain gitu. Jadi orang-orang yang ikhlas itu nyaris tidak punya popularitas di saat mereka hidup bersama manusia, dan kalaupun ada itu nggak booming banget gitu. Setelah mereka wafat, nah ini berkelanjutan. Jadi wallahu alam, apa yang kita harapkan supaya orang betul-betul termotivasi itu maqasidus syariah dari ibadah syiar tersebut. Wallahu alam Pak. Baik, sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.